Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Al-Azhar Medan akan membahas isi dari paper kami, yaitu yang berjudul Dampak Iklim atau Bencana Alam pada Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. Untuk memenuhi tugas video pelajaran perekonomian Indonesia, dosen pengampu Pak M. Umar Maya Putra SEMSI. Perkenalkan, saya Marsha Olivia. Saya Nurul Mawarda Sianipar. Dan saya Rizka Ananda Rambe. Baik, langsung saja ke penjelasan video dari kami. Coba kita bayangkan, jika seorang petani sudah menanam padi selama berbulan-bulan, tetapi malah terjadi bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Nah, akibatnya hasil panen akan berkurang atau bisa terjadi gagal total. Kondisi seperti ini bukan lagi sebuah kemungkinan, tetapi sudah sering terjadi di beberapa wilayah khususnya di Sumatera Utara. Nah, karena itulah kelompok kami membahas paper yang berjudul Dampak Iklim atau Bencana Alam pada Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. Topik ini dipilih karena Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. Namun, perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak menentu, suhu yang semakin panas, dan juga bencana alam seperti kebanjiran, kekeringan, dan juga longsor, dan juga erupsi Gunung Sinabung merupakan tantangan besar bagi para petani di Sumatera Utara. Kondisi ini terus terjadi bukan hanya mempengaruhi hasil panen yang menurun, tetapi juga mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Melalui paper ini, kami ingin menjelaskan bagaimana dampak iklim atau bencana alam dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Sumatera Utara, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Halo teman-teman semua. Nah, melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama tadi, di sini aku bakal masuk ke poin inti yang paling krusial dari paper kami, yaitu seberapa parah sih dampak nyata dari perubahan iklim dan bencana alam di lapangan, serta gimana hasil pembahasan angkanya. Coba deh kalian bayangin dulu, kehidupan sehari-hari petani kita di Sumatera Utara, perubahan iklim itu bukan sekedar, oh hari ini panas, dasar hujan. Efeknya tuh jauh lebih dalam dari itu. Curah hujan yang serba tidak menentu bikin para petani benar-benar pusing 7 keliling buat nentuin kalender tanam. Mau nanam sekarang takut kekeringan, ditunda malah keburu banjir. Belum lagi bencana alam datang bertubi-tubi. Di Langkat dan di Liserdang ada banjir, di Serdang Bedagai dan Labuan Batu disering kekeringan. Plus di Kabupaten Karo ada dampak erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan pertanian. Begitu lahan rusak, otomatis hasil panen langsung anjlok drastis. Dalam temuan paper kami ini terdapat 72,5% petani mengaku hasil panennya turun lebih dari 30% pas kemarau panjang. Bahkan 18,3% petani pernah mengalami gagal panen total. Bayangin, modal habis tapi panen nol besar. Dampaknya ini punya efek domino yang panjang banget teman-teman. Yang pertama ada ketersediaan pangan menurun. Begitu produksi padi dan sayur di tingkat petani drop, otomatis stok beras dan bahan pangan dasar di Sumatera Utara ikut menipis. Sebanyak 64,2% responden di penelitian ini ngerasain sendiri pasca bencana ketersediaan beras di desa mereka langsung langka. Yang kedua, ada distribusi terganggu. Bencana alam kayak banjir atau tanah longsor itu sering banget ngerusak akses jalan usaha tani. Hasil panen yang sedikit itu pun jadi susah dikirim ke pasar-pasar kota. Lalu yang ketiga, ada harga pangan melonjak. Karena hukum ekonomi berlaku, barang langka tapi permintaan tetap naik. Harga beras, cabai, dan sayuran di pasar langsung meroket. Sebanyak 58,3% masyarakat atau petani mengaku kesulitan membeli pangan karena harganya mendadak mahal setelah bencana. Yang keempat, ada petani kecil makin terjepit. Nah, siapa yang paling menderita? Petani skala kecil, mereka ini modalnya pas-pasan, nggak punya tabungan cadangan, dan susah dapat akses kredit atau permodalan dari bank. Mau bangkit lagi setelah gagal panen, itu setengah mati buat mereka. Lalu, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa tarik garis lurus, semakin sering cuaca ekstrim dan bencana alam terjadi di Sumut, maka semakin rentan dan terancam pula ketahanan pangan kita. Nggak bisa cuma tinggal diam atau cuma pasrah sama alam. Di dalam paper ini, juga disinggung bahwa sebenarnya petani kita sudah berusaha beradaptasi. Sekitar 72% petani sudah mencoba menggeser jadwal tanam dan 38% sudah mulai coba-coba pakai benih varietas unggul yang tahan kekeringan. Tapi kemampuan petani ini terbatas banget. Mereka butuh uluran tangan dari pemerintah, baik itu berupa sistem peringatan dini cuaca dari BMKG yang mudah dipahami, fasilitas asuransi pertanian, biar kalau gagal panen modalnya nggak hangus, sampai perbaikan sistem irigasi hemat air. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Selain membahas dampaknya,
Paper kami juga menjelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam. Salah satunya adalah menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca agar tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik. Petani juga disarankan untuk menggunakan bibit yang lebih tahan terhadap kekeringan maupun banjir, sehingga risiko gagal panen dapat dikurangi. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi, memberikan informasi cuaca secara rutin kepada petani, menyediakan asuransi pertanian, serta memperkuat sistem peringatan dini agar petani dapat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, petani, serta masyarakat, dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dapat ditekan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim dan bencana alam bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan dan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang. Sebelum video ini berakhir, ingatlah bahwa hidup akan terus berjalan, janganlah kamu melihat ke belakang. Semoga video yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.